Halo semua, hari ini kita bakal ngobrolin satu permainan tradisional yang keren banget dari Indonesia, Gobak Sodor. Siap-siap ya, karena ini perpaduan antara strategi, kecepatan, dan ketangkasan yang seru abis. Oke, coba deh bayangin. Sebuah permainan yang otaknya harus jalan kayak main catur, tapi ini dimainin pakai seluruh badan kamu. Geraknya secepat kilat. Pernah kepikiran nggak main catur tapi pionnya itu manusia? Nah, Gobak Sodor tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi, apa sih Gobak Sodor itu? Ini tuh permainan tim tradisional yang asalnya dari budaya Jawa. Intinya simple banget, adu strategi, adu cepat, dan tujuannya cuma satu, yaitu nerobos pertahanan lawan terus balik lagi dengan selamat. Ini bukan sekedar lari-larian loh, tapi adu pinter dan adu lincah. Baik, biar benar-benar paham, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Arena mainnya dan siapa aja yang saling berhadapan di dalamnya. Lihat deh, sederhana banget kan? Lapangannya cuma persegi panjang yang digaris di tanah, dibagi jadi beberapa kotak. Seluruh dunia permainan ini, ya cuma ada di dalam kotak-kotak ini. Justru itu kerennya. Nggak perlu peralatan mahal, cuma butuh garis, tempat, dan semangat buat bersaing. Nah, di sini ada dua tim yang misinya saling bertolak belakang. Ada tim penyerang, misinya kayak penyusup, lewatin semua garis sampai ujung, terus harus bisa balik lagi ke markas. Di sisi lain, ada tim penjaga. Tugas mereka satu, jadi tembok manusia yang nggak bisa ditembus. Mereka bukan cuma menghadang, tapi juga siap-siap nangkep dengan satu sentuhan aja. Sekarang yuk kita lihat dari sudut pandang si jagoannya. Si penyerang yang lagi menjalankan misinya yang penuh tantangan. Coba bayangin kamu jadi si penyerang. Kamu berdiri di garis paling depan, natap penjaga pertama. Tujuan kamu di ujung sana, tapi di setiap garis ada orang yang ngalangin. Nah, terus gimana caranya bisa lolos? Kuncinya itu bukan cuma lari kencang, tapi tipuan. Kamu harus bisa baca gerakan penjaga. Kamu pura-pura ke kiri, bikin mereka salah langkah, dan begitu ada celah sedikit aja, langsung melesat ke kanan. Ini tuh kayak tarian tipu daya dalam hitungan detik. Kamu pakai kelincahan buat cari jalan di tempat yang kelihatannya buntu. Dan yes, lolos satu garis. Tapi, tunggu dulu, perjuangan belum selesai. Kamu harus bisa lewatin setiap garis sampai ke belakang. Dan yang paling penting, harus bisa balik lagi ke garis awal buat dapat poin. Tentu aja, para penyerang nggak sendirian di lapangan. Yuk, kita coba putar balik perspektifnya dan lihat permainan ini dari sisi yang lain. Dari mata para penjaga yang super waspada. Nah, yang menarik dari penjaga tuh cara geraknya. Setiap penjaga cuma boleh patroli di satu garis lurus. Mereka nggak bisa maju atau mundur, cuma bisa geser ke kanan dan ke kiri. Persis kayak sistem laser di film-film perampokan gitu. Mereka adalah sistem keamanan hidup yang tugasnya nutupin setiap celah. Dan disinilah ketegangannya. Penyerang boleh lincah, pinter ngecoh, atau lari cepat. Tapi penjaga cuma butuh satu hal. Satu sentuhan yang pas. Nah, ini dia intinya. Kalau ada satu penjaga yang berhasil nyentuh penyerang, permainannya langsung berbalik 180 derajat. Tim penyerang jadi penjaga, dan tim penjaga dapat giliran buat nyerang. Satu sentuhan itu mengubah segalanya. Jadi jelas ya, Gobak Sodor ini bukan cuma soal lari-larian dan saling sentuh. Permainan ini punya makna yang jauh lebih dalam. Ini tuh kayak cerminan nilai-nilai kebersamaan. Latihan tentang kehidupan yang dibungkus dalam permainan seru. Slide ini ngerangkum semuanya dengan pas. Ini bukan cuma daftar biasa. Kerja sama tim itu artinya bisa jadi satu pemain sengaja mancing penjaga buat bukain jalan buat temannya. Strategi itu artinya tahu kapan harus ngebut dan kapan harus sabar nunggu momen yang tepat. Dan pastinya sportivitas, belajar buat menang dan kalah bareng-bareng sebagai tim. Ini pelajaran soal kepemimpinan dan pengorbanan. Nah, ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Gobak Sodor itu lebih dari sekedar permainan, ini adalah pembentuk karakter yang dibungkus dengan keseruan. Jadi, sebelum kita selesai, saya mau tanya ke kalian, permainan masa kecil apa sih yang ngebentuk diri kalian sampai sekarang? Coba dipikirkan, sampai ketemu lagi ya.